Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pagi hari ini hari Jumat ini kita mau ngobrol sesuatu yang memang untuk teman-teman ya, karena ini mencakup banyak sekali nih. Ini terkait tentang video saya. Terima kasih Kang Mas Hendri Pong sudah hadir. Barokallah. Salam hormat saya untuk teman-teman Kang Mas Hendri semuanya. Kita mau menyampaikan sebuah keramaian ini cukup menarik perhatian saya ya teman-teman, dan mungkin saya akan coba menyikapi, mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi baik ya teman-teman ya. Jadi ini kita mau ngobrol terkait hal apa nih? Kita sudah sematkan di sini terkait tentang Pilpres. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Wawan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, kita mau ngobrol terkait tentang kisah saya dulu ya. Ini sebuah kisah di mana terkait masalah bambu, dan ini ada seperti apa ya? Ada sebuah sesuatu yang coba saya kaji teman-teman ya, yang coba saya pelajari gitu ya. Jadi ini kisah di mana 4 tahun yang lalu ya. Jadi ini mau menginjak 5 tahun. Nanti ini 5 tahun kemarin ya. Tanggal 25. Sekarang sudah tanggal berapa ini? Sekarang tanggal berapa nih teman-teman? Tanggal 26. Berarti kemarin saya bolang, kemarin saya jadi haji barang, itu pas sekali hari ulang tahun, di mana tanggal belum astagfirullahaladzim, ini bulan Januari ya, ini bulan Januari ya. Bentar dulu, saya cek dulu kalau salah tanggal. Bentar ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kang Titik, terima kasih. Sehat selalu Kang Mas. Alhamdulillah, barokallah. Selamat pagi Om. Pagi juga. Ya Alhamdulillah. Ini bulan apa ini? Saya jadi agak ngeblank ini. Jumat Januari tanggal 26. Belum, nanti saya cek dulu. Belum. saya sekarang bulan Februari, Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, kita langsung aja, kita gas saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini sebuah kisah di mana saya punya kisah di bulan Februari 4 tahun yang kebelakang 2019, di mana saya dulu pernah memberikan sebuah bambu petuk pamengkang jagat, yaitu bambu yang mempunyai filosofi atau kandungan serta manfaat yang sangat luar biasa, yang dulu pernah saya hadiahkan kepada Bapak Presiden Jokowi ya, yang pernah saya berikan kepada Bapak Presiden Jokowi, yaitu di mana bambunya itu namanya bambu petuk pamengkang jagat. Petuk pamengkang jagat itu memang punya simbolik yang pernah sering saya sampaikan. Simboliknya adalah sebagai pemangku kekuasaan. Nah, disinilah kenapa dulu saya memberikan bambu petuk pamengkang jagat kepada Bapak Presiden Jokowi. Itu memang ada sebuah kekuatan energi alam yang harus saya sampaikan ketika itu ya. Ini konteksnya ini dalam memberikan sesuatu bentuk benda ya, yaitu jenisnya dari jenis bambu petuk pamengkang jagat. Itu simboliknya memang sebagai pemangku kekuasaan. Jadi filosofi yang terkandung itu sangat dalam sekali teman-teman. Ya, saya akan ceritakan sedikit gini. Bambu petuk pamengkang jagat itu dulu saya berikan kepada Bapak Presiden Jokowi, ada imbal balik yang beliau sampaikan kepada saya, yaitu 3 kali saya bertemu dengan beliau, ucapannya tidak pernah berubah, yaitu jaga bangsa dan negara Indonesia. Itu yang sering beliau sampaikan ya, ucapannya tidak pernah berubah. Terima kasih Kang Mas Haryanto Petuk hadiahnya ini ya, dan dia menyampaikan jaga bangsa dan negara Indonesia. Nah ini sedang saya kaji teman-teman. Saya kaji ya. Saya tidak ada unsur rasa kebencian ya kepada Bapak Presiden Jokowi atau sesuatu yang aneh-aneh, tidak. Jadi gini, ini yang sedang saya kaji gini. Ini bambu petuk pamengkang jagat Bapak Presiden ini ada simbolik pemangku kekuasaan. Nah, disinilah ada perbedaan-perbedaan yang saat ini sedang saya kaji, yang sedang saya rasakan ya, dengan sesuatu yang pernah beliau sampaikan itu jaga persatuan dan bangsa dan negara Indonesia ini sudah mulai merubah teman-teman, sudah mulai merubah konsep dari Bapak Presiden Jokowi ini. Saya jadi agak sedikit menyikapi ya. Dan yang terakhir mengagetkan ini kemarin teman-teman ya, secara langsung dan terbuka beliau menyampaikan beliau itu boleh mendukung salah satu paslon dan boleh boleh berkampanye. Ya Allah, ini cukup menarik teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, saya mau minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa, nanti banyak penonton kita yang turun, tidak apa-apa ya. Jadi ini perlu saya sampaikan ya. Terus teman-teman kan mungkin ingin tahu ya, saya ini di pihak yang mana. Sudah sering saya sampaikan bahwa nanti perbedaan pilihan ini tidak usah menjadikan saling menyalahkan atau saling berargumentasi atau benar-benar, tapi tidak apa-apa. Tapi ini sesuatu yang cukup menarik di tahun ini. Ini banyak sebenarnya yang menjadi kekhawatiran saya, dan ini sedikit demi sedikit mulai muncul ya, mulai muncul dan dung. Akhirnya juga muncul juga, lisan beliau juga sudah disampaikan. Ini cukup menarik sekali teman-teman, karena tahun ini, politik tahun ini cukup menarik sekali perhatian saya. Ini berbeda di tahun 2004, di 2014, di 2019 ini berbeda. Ini sekarang di tahun 2024 ini barometernya ini sangat berbeda teman-teman ya, karena simbolik dari bambu petuk pamengkang jagat yang sudah ada di Bapak Presiden Jokowi ini sebagai pemangku kekuasaan, ini memang sudah mulai muncul kapasitasnya, sudah mulai muncul. Nah, ini menarik sekali teman-teman, menarik sekali.
Saya tidak membenci Bapak Presiden Jokowi atau ada rasa apa, tidak. Saya bangga dengan beliau, dengan kepemimpinan beliau. Cuma yang menjadi tekanan yang ada di saat ini, beliau pernah menyampaikan gini, jaga bangsa dan negara Indonesia ya, jaga persatuan bangsa dan negara Indonesia. Ini pertemuan pertama ketika saya memberikan bambu petuk Pamengkang Jagat. Pertemuan kedua pun sama teman-teman, sampai saya jatuh ngejar-ngejar beliau. Itu ada suatu tanda apa ya, kok saya sampai jatuh dan saya bisa berhadapan dengan beliau. Beliau juga menyampaikan jaga bangsa dan negara Indonesia. Jaga ini, jaga persatuan ini, persatuan bangsa dan negara Indonesia ini. Nah terus saya menikmati teman-teman, menikmati, dan terus saya kaji, saya pilah, saya mengambil, saya mengamati setiap lisan beliau. Bahkan sempat saya melakukan perjalanan spiritual, jalan kaki Cilacap Jakarta 17 hari demi untuk bertemu Bapak Presiden Jokowi. Saya hanya ingin tahu kadar seperti apa sih sesungguhnya jaga persatuan bangsa dan negara Indonesia. Ini mau saya terapkan, teman-teman. Ini cukup menarik sekali, dan ini baru saya kali ini mau berani menyampaikan sesuatu hal ini. Jadi di tahun ini memang peperangannya luar biasa sekali. Ya, ada 3 kandidat ini, ada 3 kandidat. Pertarungannya cukup menarik. Jadi gini, misalkan nih teman-teman di kubu Anies, teman-teman di kubu Prabowo, teman-teman di kubu Pak Ganjar ya. Misalkan ini semuanya akan saling memihak, bukan membenarkan, saling memberikan pemahaman. Bahkan nanti yang nomor 2 juga iya. Bahkan sampai sekarang banyak para pendukung-pendukungnya udah mulai turun. Nah ini yang menjadi aneh di saya gini. Ini ada sesuatu gelombang-gelombang yang cukup menarik sekali teman-teman ya. Tapi ini sudah terjadi memang. Saya sedang mengamati dan terus mengamati perubahan-perubahan dari pandangan-pandangan seseorang dalam menyampaikan ya. Walaupun dalam menyampaikan ini ada yang berlebihan, ada yang terlalu frontal, bahkan ada yang terlalu kelebay-lebayan gitu ya. Ada yang menangis lah ini dan itu. Ini semuanya baik. Semuanya baik teman-teman ya. Semuanya baik, semuanya baik. Bahkan sampai saya sebut nama nih, sosok Gus Miftah saja ini menyampaikan sesuatu yang berbeda ya. Ya, makanya saya lagi mengamati nih, betul-betul mengamati ya, karena saya akan menilai ini dari naluri hati teman-teman, bukan dari memunculkan sifat kebencian, tidak, naluri hati. Karena saya ingin melihat pemimpin-pemimpin saya nantinya ini punya naluri yang betul-betul Satrio Piningit ini akan ada hingga pada salah satu kandidat, 3 kandidat ini ya, kandidat ini. Dan ini di sana sudah mulai ramai teman-teman, di luaran sana sudah mulai sangat ramai ya, sudah sangat mulai ramai, sudah sangat ramai sekali. Ini cukup menarik ya, cukup menarik sekali teman-teman. Ini nanti akan kita simak ya, disimak. Ini sebetulnya ada gambaran-gambaran yang sangat luar biasa, dan saya coba mengamati semuanya teman-teman ya, mengamati, walaupun ini hanya sebatas pengamatan, tapi insya Allah saya tidak memunculkan sifat kebencian. Saya tidak memunculkan sifat kebencian, tidak ada. Pak Anies bagus, Pak Prabowo bagus, Pak Ganjar bagus, semuanya bagus dan baik ya. Ingat, semuanya bagus dan baik ya, semuanya bagus dan baik. Ini sedang saya amati, sedang saya kaji, karena ini pertempuran di tahun ini. Mudah-mudahan di tanggal 14 Februari ini gol dalam kontestasi pemilihan presiden. Jangan di tengah-tengah ini ada goncangan yang berbeda nanti ya. Karena ini mulai pada turun gunung nih, semuanya mulai pada turun gunung ya. Bahkan yang sedang bermain catur ini rajanya sudah mulai bergerak lah. Ini pergerakan raja ini sudah bergerak ya. Jadi pergerakan raja ini sudah mulai bergerak ya, sudah mulai bergerak ya kemarin. Nah ini cukup menarik ya teman-teman, cukup menarik. Saya lagi mengamati, karena
saya lagi mengkaji sesuatu yang di tahun ini berbeda. Sungguh luar biasa teman-teman. Ada sesuatu perbedaan. Bahkan di luaran sana aja rame. Di luaran sana ya, yang dimaksud di luaran sana itu mungkin teman-teman paham ya. Sesuatu yang berbeda gitu ya. Ini cukup ramai. Dan kali ini mungkin juga mulai memerangi. Saya cukup santai dan tetap menikmati teman-teman, tetap santai dan cukup menikmati. Saya akan coba mengambil sesuatu yang cukup unik ya. Kalau saya kan perjalanan saya ini unik dan selalu ingin menerapkan dalam budi pekerti yang luhur. Jadi lisan, perbuatan, semuanya saya coba menyampaikan dengan naluri hati ya. Tidak, jujur saya tidak mengatakan dan tidak berani mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin saya ini buruk dan jelek, tidak. Semuanya baik ya. Ingat, perlu dicatat, semuanya baik. Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, semuanya baik. Cuma nanti ada beberapa sesuatu yang cukup menarik nih teman-teman ya, semuanya cukup menarik. Nah, saya berbicara di Kapas ini, saya akan berbicara di Kapas pendukung ya. Saya akan di Kapas pendukung sesuai dengan naluri hati ya, naluri hati saya. Tapi kalau misalkan nanti ada suatu perbedaan di teman-teman, tidak apa-apa ya. Yang penting jangan baperan ya, jangan baperan. Saya akan menyampaikan ini karena saya harus berani menyampaikan di hari ini. Saya ada dalam proses pendukungan dalam naluri hati saya ya. Saya ada di kubu nomor 3 ya. Saya ada di kubu nomor 3 biar teman-teman ini tidak gagal paham ya. Misalkan nanti teman-teman, Kang Arianto Petuk ternyata di kubu nomor 3. Iya. Saya sampaikan sekali lagi teman-teman, saya ada di dalam proses pendukungan untuk Pilpres ini. Saya ada di nomor 3, di Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Ini secara naluri lahir batin saya ya, naluri lahir batin tambah. Tetapi perlu saya sampaikan juga, Pak Anies, Pak Prabowo ini semua orang baik ya, semua orang baik. Ingat, Pak Anies, Pak Prabowo semua orang baik ya. Tetapi dalam naluri hati saya ini ada di kubu Bapak Ganjar Pranowo ya. Ya teman-teman, saya ada di kubu Bapak Ganjar Pranowo. Ini secara naluri hati saya ya. Jadi nanti biar teman-teman, kita akan kuak habis nih. Saya akan kuak habis ya. Kuak habis karena ini peperangannya ini rajanya sudah mulai muncul. Rajanya sudah mulai goyang-goyang ya. Kanan kiri, belakang maju mundur gitu ya. Ini rajanya. Nah, inilah kapasitas di mana salah satu bambu yang dulu pernah saya berikan itu bambu petuk Pamengkang Jagat, simbolik sebagai pemangku kekuasaan ya. Nah, di sini nanti kita akan simak ya filosofi dan kandungan dari bambu petuk Pamengkang Jagat ya, milik Bapak Presiden Jokowi. Ada ya. Apakah sudah masuk di sini apa belum? Dan mudah-mudahan ini sudah menjadi kajian saya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Yuk, silakan teman-teman yang saya persilahkan teman-teman untuk menyampaikan. Teman-teman ada di pihak mana, di salah satu paslon mana, nggak apa-apa ya, boleh, saya persilahkan ya. Saya tidak akan memutus jalinan tali silaturahmi saya ya. Silakan mau di Prabowo, di Ganjar atau di Pak Anies. Saya ingat, saya tidak akan memutus tali silaturahmi. Sebenci apapun panjenengan ataupun tidak sukanya panjenengan dengan saya ya, saya akan ikat dalam hati saya akan tetap menjalin tali silaturahmi ya. Ingat seperti itu teman-teman ya. Ayo teman-teman. Jadi ini secara naluri ya, naluri hati saya ya, naluri hati saya. Karena ketika saya melihat salah satu sosok-sosok ini
ini saya sendiri melihatnya dari naluri kepekaan hati. Jadi saya melihatnya gini, ini kajian naluri kepekaan hati ya. 1, lisan, perbuatan, dan dalam hatinya ini sama. 3 kunci ini sama. Lisan, perbuatan, dalam hatinya sama. Jadi ini kunci yang saya pakai untuk mengambil salah satu naluri hati saya. Ya, naluri untuk pemilihan di Pilpres ini ya. Naluri pemilihan. Dan saya tidak bisa memastikan, sekali lagi teman-teman, saya tidak bisa memastikan untuk Bapak Haji Ganjar Pranowo itu menang ya, tidak. Karena kepastian itu bukan ranah saya ya. Ingat, kepastian itu memastikan, saya pastikan besok Bapak Presiden Ganjar jadi presiden, itu tidak bisa saya pastikan. Karena kepastian itu adalah suatu ranahnya di mana ketetapan Allah. Kita hanya berusaha ikhtiar dengan naluri kepekaan batin, ya, naluri hati kita. Ya, naluri hati kita. Jadi saya tidak memunculkan sifat kebencian kepada Pak Prabowo dan Pak Anies, tidak ada. Ingat, saya tidak ada memunculkan sifat kebencian kepada Pak Anies dan Pak Prabowo. Mereka, Pak Anies, Pak Prabowo, semuanya orang baik. Ya, semuanya orang baik ini teman-teman. Nah ini kajiannya. Seperti itu dulu ya teman-teman. Ini yang perlu dipahami. Kenapa kemarin saya mengejar-ngejar Bapak Presiden Jokowi. Dan ini menjadi keramaian di TikTok saya. Bahkan TikTok saya setiap hari itu ditonton lebih daripada sekitar bahkan bisa nyampe sehari ya, itu bisa nyampe 10.000. Luar biasa sekali. Ya. Nah, sampai sekarang pun lukisan Bapak Presiden Jokowi belum saya rapikan ya, karena saya menunggu di mana ada sesuatu hal yang coba saya ingin saya tangkap. Ternyata ini barometernya cukup besar sekali ya. 6 video yang saya upload sudah tembus lebih daripada 6 juta penonton. 6 juta penonton, dan ini semuanya alhamdulillah banyak terima kasih yang sudah menyempatkan melihat fiktif saya ketika konteksnya dalam saya mengejar Bapak Presiden Jokowi untuk meminta tanda tangan beliau. Nah, ini kunci yang kemarin. Sebetulnya kunci dalam saya melihat sebuah kekuatan energi dari bambu petuk Pamengkang Jagat. Ya. Kemarin kalau berhasil keren teman-teman. Kalau berhasil mendapat tanda tangan keren. Tapi ini kemarin sempat gagal. Gagal dan menjadikan saya cukup menarik. Tapi saya bangga, tetap bangga ya. Karena ini memang keunikan saya. Terima kasih Romo Ki Suryo. Barakallah. Saya tetap bangga. Dan ini menjadi menarik teman-teman. Ya, menjadi menarik kenapa saya ada di Pak Haji Ganjar Pranowo ya. Ingat kenapa saya ada di Haji Ganjar Pranowo, Pak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang saya coba untuk membantu beliau. Saya akan membantu beliau teman-teman ya. Dan saya sudah mohon izin, mohon doa restu kepada ibu saya. Terutama saya mohon doa restu dulu kepada ibu saya. Ya, pada ibu saya mohon doa restu. Ibu saya mohon doa restu ketika ada sesuatu dalam kajian-kajian saya, bila mana ada sesuatu kesalahan yang ada pada diri saya, tegur hari ini juga ibu. Tegur hari ini juga saya ibu. Kalau memang dalam pemilihan ketika saya memilih salah satu pendukung yang sedang saya kaji luas dalam benak hati naluri saya, ibu tegur. Nah, disitulah ternyata dalam teguran ibu saya menyampaikan naluri kepekaan dalam hati kamu. Kalau memang itu sesuatu yang membuat kamu menjadikan sesuatu lebih baik lagi untuk mengenal bahwa sesuatu pemimpin yang baik, mohon petunjuk langsung kepada Allah. Alhamdulillah saya dapat restu dari ibu saya.
Saya dapat restu dari ibu saya. Maka naluri kepekaan batin saya ini, setelah saya dapat restu dari ibu, saya baru akan mengkaji seutuhnya tentang Bapak Haji Ganjar. Dan saya siap mendorong kapasitas dari kemampuan saya. Dari energi-energi yang coba saya sampaikan ke beliau, bahkan dari sisi-sisi yang berbeda saya akan mendorong. Inilah dimana salah satu keunikan yang coba saya lakukan, teman-teman ya. Tapi sekali lagi, beda pilihan nggak apa-apa ya, teman-teman. Silakan, saya berbicara di sini. Teman-teman suka di kubu Pak Anies, di kubu Pak Ganjar, baik ya. Saya juga suka teman-teman misalkan ada di kubu Pak Ganjar, ada di kubu Pak Anies, atau di kubu Pak Prabowo, saya tetap menghormati pilihan teman-teman. Dan saya juga bangga teman-teman punya hak pilih, ini harus digunakan ya. Jangan sampai golput, sayang. Nanti kalau golput, negara kita nggak maju. Siapapun nanti pemimpinnya, teman-teman, kita tetap akan menghargai para pemimpin kita. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini menarik teman-teman, karena baru kali ini saya banyak berbicara terkait tentang pilihan presiden. Karena ini sudah waktunya, sudah mendekati, dan ini sudah pada turun gunung. Jadi saya juga akan ikut turun gunung. Saya coba turun gunung. Dan beberapa turun gunung saya ya teman-teman. Saya coba mencari kekuatan energi alam dari jenis bambu yang dulu pernah saya coba kaji, yaitu dulu bambu petuk Pamengkang Jagat itu yang dulu kepada Bapak Presiden Jokowi. Itu padahal dulu untuk di Prabowo juga ya. Untuk di Bapak Prabowo. Saya all out teman-teman. Ya, all out. Ketika saya mendukung salah satu dengan kepekaan naluri kebatinan saya all out. Ya, all out, betul-betul all out. Bahkan apa yang coba saya perbuat untuk demi bangsa dan negara Indonesia, untuk pucuk pimpinan saya all out. Tetapi saya tidak bisa memastikan, ya. Saya tidak berani memastikan, cuma saya harus melalui naluri kepekaan batin. Ya, teman-teman. Dan ini untuk hari ini saya juga sudah mulai all out teman-teman, untuk salah satu kandidat yang memang saya dari naluri kepekaan hati, naluri saya ya. Saya ada di kubu Pak Haji Ganjar. Ganjar Pranowo, naluri kebatinan saya, naluri hati saya ya, panggilan hati. Jadi saya ke sana dan saya all out ya. Dan saya coba mencari all out ini teman-teman. Bambu apa sih yang harus diterapkan untuk Pak Haji Ganjar pada waktu itu? Dan saya ingin mendapatkan keunikan-keunikan ya. Yaitu bambunya itu satu bambu petuk Pamengkang Jagat seperti milik Bapak Presiden Jokowi. Tapi ini ada cakra jagat. Cakra jagat itu adalah di mana salah satu energi yang cukup luar biasa. Energinya yaitu membuang energi yang kotor, memasukkan energi yang baru. Ya, nah ini bambunya cakra jagat dan ini harus diterapkan untuk menopang Bapak Presiden Jokowi. Ini harus ada bambu Pamengkang Jagat plus bambunya ini cakra jagat. Ini untuk meredam salah satu pemangku kekuasaan yang ada di Bapak Presiden Jokowi. Ya, jadi saya harus all out teman-teman. Ya, walaupun saya sudah berbuat baik dengan Bapak Presiden Jokowi, saya sampai saat ini masih sayang dan cinta dengan Bapak Presiden Jokowi. Bahkan saya akan selalu menghormati beliau. Tidak ada sifat rasa kebencian. Nah, di sini. Dan alhamdulillah teman-teman, di beberapa hari ini, ya, ini sudah saya dapatkan. Ini bambunya ini milik sama. Ya, ini namanya bambu petuk Pamengkang Jagat. Jadi ini bambu satu. Ya, yang tumbuh menjadi dua teman-teman. Ya, tumbuh menjadi dua, menyatu lagi menjadi satu batang utama. Dan di sini ini cakra jagatnya ini teman-teman. Nih, nah ini ya. Nah, walaupun bambu ini belum ada di tangan Bapak Haji Ganjar Pranowo, saya dari sini sudah all out teman.
sudah all out ya. Tinggal hanya penerapan dan penerimaannya saja ya. Kapan dan waktunya insya Allah sebelum colok tanggal 14 Februari ini bisa tersampaikan ya. Walaupun ini misalkan nanti belum tersampaikan, saya dari sini sudah all out teman-teman ya. All out untuk apa? Untuk kemenangan Bapak Presiden ya, yaitu di tahun 2024 ini untuk Pak Haji Ganjar. Tapi teman-teman nggak usah baperan ya. Perbedaan pemilihan antara teman-teman, Pak Anies bagus loh. Ya, bahkan kemarin saya langsung berhadapan langsung dengan Pak Anies ya. Saya langsung kemarin berhadapan dengan Pak Anies dan saya membantu karena kemarin hadir di tempat saya Pak Anies di Kabupaten Cilacap, itu di wilayah lapangan saya, di mana lapangan itu adalah lapangan yang sudah 15 tahun saya punya usaha di situ. Karena beliau datang di situ, saya tetap memberikan kebaikan ya. Saya tetap memberikan kebaikan. Seperti apa kebaikannya? Saya coba menerapkan agar di wilayah situ aman. Kedua, tidak turunnya hujan. Ya, tetap membantu. Nanti misalkan ada Pak Prabowo datang ke sini, saya juga akan memberikan suatu kebaikan. Ya, karena beliau juga nanti akan hadir juga nih Pak Prabowo di sini. Saya juga akan memberikan kebaikan. Jadi seperti itu teman-teman. Walaupun beda pendukung antara Pak Anies, Pak Prabowo, walaupun ada perbedaan, tetap kita sebagai pendukung Pak Haji Ganjar ataupun pendukung yang lainnya tetap berikan kebaikan teman-teman. Jadi inilah salah satu di mana santun kita. Jadi nanti hati dan perilaku serta perbuatan kita ini keren teman-teman. Jangan justru ketika datangnya musuh atau beda dengan pemilihan kita terus ngawur. Nah, disinilah justru membuat salah satu nilai, di mana nilai ini akan meruntuhkan sesuatu hal dari kepemimpinan kita teman-teman. Karena pendukung ini juga sangat mempengaruhi faktor alam, kekuatan alam. Bahkan ada unsur-unsur zat yang sangat luar biasa ketika salah satu naluri kepekaan hati kita, lisannya, perilakunya, perbuatan hatinya baik, walaupun ada satu orang insya Allah bisa terijabah. Tuh teman-teman ya. Makanya saya dengan Pak Prabowo ketika mau datang ke tempat saya atau bertemu dengan saya doakan beliau, Pak Prabowo. Saya doakan agar beliau sehat, agar beliau bisa menjadi sesuatu kontestasi dalam pemilihan presiden ini, beliau sehat selalu. Dan keinginan-keinginan dari pendukung, kalau memang beliau terpilih, saya akui seperti itu. Bahkan dari Pak Anies pun sama, saya bantu doa. Saya doakan semua. Para pemimpin-pemimpin kita, walaupun saya berbeda pilihan, saya ada di kubu Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, saya kirim juga doa-doa untuk beliau. Agar apa? Pemilihan ini tenang. Ya, seperti itu teman-teman. Inilah yang coba saya terapkan ya. Jadi untuk teman-teman, untuk saat ini jujur saya mulai all out untuk membahas tentang Pak Haji Ganjar ya, untuk all out. Jadi teman-teman yang beda pilihan tidak apa-apa ya, tidak apa-apa teman-teman. Dukung paslon panjenengan dengan cara bijak ya. Kebijakan panjenengan dalam menjunjung pemimpin teman-teman ini akan menjadikan sebuah nilai di mana karakter pimpinan panjenengan ini bisa dilihat. Kalau pendukungnya arogansi, bahaya. Ya boleh teman-teman mendukung all out, tapi gunakan perilaku-perilaku yang bijak. Jaga lisan, jaga pikiran kita, jaga hati kita. Tuh. Nah, makanya saya secara pribadi untuk teman-teman mohon maaf bila mana dalam saya menyampaikan adanya sesuatu hal yang kurang berkenan, bila mana teman-teman beda pilihan. Saya secara pribadi mohon maaf teman-teman ya. Saya yakin untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk yang ada di sini mempunyai nilai di mana salah satu tertanam dalam hati teman-teman
sifat yang sangat luar biasa, yaitu mendapatkan suatu nikmat kebahagiaan dan menjadikan rasa syukur. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok, bila mana ada suatu perbedaan pilihan, tetap jaga persatuan. Dan saya memohon untuk teman-teman saling jaga hati kita, jaga perilaku kita, dan jaga pola pikir kita. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Pedok tetap sehat, tetap dimurahkan rezekinya, dan bekerja dengan apa adanya. Dan bila mana ada sesuatu hal-hal yang buruk pada diri teman-teman, sahabat-sahabat Arianto Pedok, di dalam hati maupun di dalam usaha, mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya untuk meleburkan semua yang ada pada diri teman-teman dengan energi-energi yang negatif. Dan mudah-mudahan ridhonya Allah, karunia-Nya Allah, serta rahmatnya Allah selalu didapatkan dan selalu tertanam dalam hati teman-teman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mabtana wabal khairi abwabal barakati nikmati abwabal. Allahumma yasiri amri, Allahumma amini, Allahumma fa'bini, syarahu salamun kaulamun mirabbi rahim wamtajul yaumal ayuhal muslimun. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani fasifaiha wa nurun li absari wa tiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawadiha wa afiyatil abadani fasifaiha wa nurun li absari wa tiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani fasifaiha wa nurun li absari wa tiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan sesuatu apa yang saya sampaikan ini tidak ada sesuatu sifat dari hal-hal untuk menanamkan suatu kebencian ya teman-teman. Jauhkan hal ini. Insya Allah untuk teman-teman, sahabat-sahabat Arianto Peduk, bila mana bijak dalam menyikapi, mudah-mudahan teman-teman mempunyai sebuah pemahaman. Ketika ada sesuatu pemahaman yang berbeda, ini akan menjadikan sebuah keilmuan di mana tingkat naluri dalam hati kita akan memahami bahwa sesungguhnya hati kita senantiasa harus tertanam sesuatu sifat di mana jalinan tali silaturahmi. Jauhkan sesuatu hal-hal yang berbau-berbau yang cukup aneh, hilangkan teman-teman ya. Insya Allah teman-teman dapat rahmat ya Allah, dapat ridhonya Allah, dan dapat karunia Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, datangkanlah rezeki yang berlimpah. Rezeki dari mana datangnya? Datangnya darimu ya Allah. Dari sudut manapun ya Allah. Karena hanya Engkau lah ya Allah yang bisa memberikan sesuatu hal kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan pada hari Jumat ini ya Allah, ya Rahman, segala sesuatu, lisan, serta apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini suatu kebenaran. Kebenaran karenamu ya Allah. Dan mudah-mudahan ini adalah suatu ridhomu ya Allah, agar hamba senantiasa terjauh dari sifat kesombongan. Jauhkanlah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila mana ada sifat kesombongan dalam hati hamba. Dan hanya kepadamu lah ya Allah, hamba memohon segala sesuatu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan ini sesuatu nur cahaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nih buat teman-teman nih. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi teman-teman, bila mana dalam saya menyampaikan ada sesuatu hal-hal buruk ya, adanya sesuatu perilaku ataupun ucapan tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf untuk teman-teman. Dan bila mana ada sesuatu hal buruk atau sentuhan-sentuhan hal buruk yang tanpa saya sadari kepada teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf ya untuk teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman semuanya diberikan kesehatan. Sekali lagi, bila mana ada sesuatu hal buruk, sentuhan yang menyentuh pada sahabat-sahabat Arianto Peduk, saya secara pribadi mohon maaf. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya, Allah memberikan karunia-Nya, dan mendapatkan rahmat-Nya. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk teman-teman, salam topi menceng. Barokallah.